Pancasila, demokrasi, sistem pemerintahan kita itu selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pemerintahan dalam arti menjalankan proses pemerintahan maupun sistem, politik negara, ya. Kemudian budaya demokrasi itu merupakan nilai-nilai demokratis yang dipraktikkan secara kultural, ya, dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Artinya budaya demokrasi itu ada di setiap, keseharian kita sebagai warga negara. Hanya saja, sebelum kita belajar terkait demokrasi sebagai sistem pemerintahan, mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada. Ya, tapi kita mungkin tidak menyadari. Nah, demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan diambil oleh negara dan dijadikan sebagai sistem, pemerintahan itu karena melihat bagaimana kebiasaan daripada masyarakat Indonesia, ya, yang sudah menjalankan, nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Iya. Kemudian budaya demokrasi tidak hanya, praktik demokrasi elektoral, ya, artinya bukan hanya praktik demokrasi yang secara formal dijalankan oleh negara, seperti pemilu dan pilkada, ya. Jadi kalau kita, mengatakan bahwa demokrasi itu hanya pemilu dan pilkada saja, maka itu salah. Tapi praktik demokrasi itu ada bahkan di keseharian kita, ya. Nah, melainkan totalitas penampilan setiap warga negara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat. Nah, kita sebentar belajar terkait, bagaimana contoh-contoh demokrasi, perilaku demokratis, di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, ini ada beberapa, indikator kehidupan yang demokratis, ya. Bagaimana kehidupan itu dikatakan demokratis? Ada 3 indikatornya, ya. Ada 3 indikator. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ya, jadi dalam membuat keputusan itu harus selalu ada partisipasi masyarakat atau kita selalu berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kalau menurut Suyatno di sini bahwa pemerintahan demokrasi menekankan peran penting partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang memberikan cukup ruang untuk tunggu sebentar sebentar sebentar. Ya. Nah, ini contoh indikator kehidupan demokrasi yang pertama, bahwa selalu ada keterlibatan masyarakat ya, selalu ada keterlibatan masyarakat, di dalam proses mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, dalam masyarakat ya ketika masyarakat mengeluh terkait, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, lalu masyarakat meminta atau menyampaikan aspirasinya kepada, pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib untuk kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan. Kemudian contoh kedua, ketika masyarakat mengadu atau, apalagi, protes dengan kondisi udara yang sudah tidak sehat lagi di lingkungannya. Ya, mereka merasa bahwa kondisi udara di sini membuat anak-anak mereka cepat sakit atau bahkan membuat banyak masyarakat, setempat itu mengalami infeksi pernapasan. Ini contoh, karena udara yang tidak sehat. Ya, kemudian dia melapor kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait perbaikan supaya udara di daerahnya itu, sehat kembali. Ya, salah satu, penyebab dari udara tidak sehat itu kan misalnya, merokok di sembarang tempat, kan, merokok di tempat umum. Ya, itu salah satu penyebab udara menjadi tidak sehat. Nah, sehingga pemerintah wajib kemudian memperhatikan aspirasi, masyarakat ini lalu membuat suatu kebijakan. Contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah larangan merokok di tempat-tempat umum. Nah, ini contoh kebijakan yang berasal daripada aspirasi masyarakat. Ya, jadi begitu cara berdemokrasi. Salah satu contoh cara berdemokrasi dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Ya. Nah, jadi aspirasi masyarakat itu ditampung lalu dibuatkan satu kebijakan yang di mana kebijakan ini tentunya membuat masyarakat menjadi lebih
lebih baik ya, kondisinya menjadi lebih baik dalam hal apapun, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau dalam bahkan masalah udara ya. Ya, bahkan masalah udara. Ya, kenapa Raisa? Tapi Ibu, katanya ada temanku yang mau masuk Ibu tapi belum diizinkan. Oh iya, minta tolong yang punya ini, yang punya yang jadi admin, izinkan ya. Nggak ada Bu, Perhatikan anunya. nggak ada. Oh, enggak ada. Langsung ku izinkan. Kalau ada pun nggak ada, Pi. Oh iya iya, mungkin jaringan belum ya. Ah, kemudian yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum ya. Di dalam negara demokrasi, buka buka kameranya, buka kameranya Baliani. Ya, persamaan kedudukan di depan hukum. Nah, di dalam negara ya, di dalam negara demokrasi, setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ya, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya jelaskan terkait bahwa negara kita menganut sistem rule of law atau kesamaan di depan hukum, bahwa setiap individu, baik itu masyarakat maupun pemerintah, mereka tunduk di bawah hukum yang sama dan ketika mereka melakukan pelanggaran pidana yang sama, maka hukumannya juga harus sama, tidak memandang ya apakah dia pejabat atau masyarakat biasa. Ya, itu kondisi negara yang dengan sistem kehidupan yang demokratis ya. Lalu distribusi pendapatan secara adil. Ya, pemerintah wajib untuk kemudian mensejahterakan rakyat bahkan dalam hal distribusi pendapatan, ya, dalam hal makanan, ya, dalam hal penghidupan, dalam hal tempat tinggal. Pemerintah itu punya kewajiban untuk melihat kondisi masyarakat apakah semua masyarakat itu sudah sudah kondisinya sudah baik ya, tempat tinggalnya sudah memungkinkan dan sebagainya ya. Nah, distribusi pendapatan secara adil ini ya kewajibannya pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa seperti bansos misalnya atau bantuan sosial. Kemudian yang kedua seperti menyediakan lapangan pekerjaan ya. Pemerintah ini bukan hanya menjanjikan kepada masyarakat terkait lapangan pekerjaan, tetapi memang merealisasikan janji-janji yang mereka sampaikan di saat kampanye untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan merupakan hak daripada warga negara di dalam negara kita sebagai sistem demokrasi, ya pemerintahannya dengan sistem demokrasi. Nah, namun di dalam pemberian bansos ini, bantuan sosial ataupun hak-hak lain kita sebagai seorang warga negara itu juga harus itu didapatkan ya tentunya juga harus melalui apa apa hak kita sebagai warga negara itu bisa didapatkan ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita. Ya, jadi apa maksudnya apapun yang terjadi ya ketika hak kita sebagai warga negara tidak kita dapatkan ya bisa jadi karena kewajiban kita tidak kita jalankan. Ya, jadi kalau misalnya ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, ya kita tidak semestinya atau tidak seharusnya selalu menyalahkan pemerintah. Ya, kenapa? Karena pemerintah sudah membuat suatu kebijakan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Ya, tetapi kan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin itu tentunya harus ada syarat. Ya, misalnya kartu miskin dari kelurahan, itu adalah syarat dan untuk mendapatkan kartu miskin tentu harus ada KTP. Ya, jadi masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah melaporkan keberadaannya, melaporkan dirinya kepada pemerintah daerah untuk apa? Untuk diberikan kartu tanda penduduk. Ya, jadi kalau kalau misalnya ada pendatang, terus pendatang ini tidak melapor dan tidak melaporkan dirinya lalu tidak mengganti KTP-nya sebagai penduduk setempat, ya berdomisili di daerah tersebut, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Ya, jadi selalu berbanding seimbang, ya selalu seimbang antara kewajiban dan juga hak sebagai warga negara. Ya, nah, jadi distribusi pendapatan secara adil ini daripada pemerintah yang diberikan kepada masyarakat itu selalu berbanding dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, distribusi ini bisa berjalan dengan baik ya ketika kewajiban kita sudah kita jalankan. Ya, kewajiban kita sebagai warga negara sudah kita jalankan termasuk dalam hal melaporkan keberadaan kita sebagai seorang warga negara atau sebagai masyarakat di suatu daerah. Nah,
ada tantangan dalam membangun budaya demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Ya, jadi ada tantangan yang dihadapi, ya. Nah, ini tantangan yang dihadapi ya, dalam membangun budaya demokrasi ini dimulai dari Orde Baru. Di masa pemerintahan siapa? Orde Baru itu masa pemerintahan siapa? Soeharto, Ibu. Soeharto. Ya, Orde Baru itu adalah masa pemerintahan Bapak Soeharto. Ya, dan di masa pemerintahan Bapak Soeharto ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Di masa pemerintahan Soeharto, ya budaya demokrasi itu terkikis. Ya, karena memang pada saat itu terlalu banyak keadaan-keadaan yang menjadikan negara kita seperti ingin menghapus demokrasi, padahal kita bersistem demokrasi. Sebagai contoh ini, salah satu, bukan, ini ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 7, ya, ada sekitar 7 kondisi di masa pemerintahan Bapak Soeharto sebagai presiden, di mana 7 keadaan ini mencerminkan bahwa di masa pemerintahan beliau ternyata sistem atau budaya demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Yang saat pertama, penyelenggaraan pemilihan umum tidak jujur dan tidak adil, ya. Jadi di masa pemerintahan Soeharto itu terlihat sekali bahwa memang pada saat dilakukan pemilihan umum itu tidak jujur, ya. Kenapa? Karena memang selalu saja ya para masyarakat ya warga negara Indonesia didoktrin untuk memilih satu partai ya di mana partai itu adalah partai Bapak Soeharto sehingga mau tidak mau pasti beliau yang jadi presiden lagi. Ya, sehingga ini tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Itu yang pertama. Lalu kedua, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS ya khususnya dalam pemilu untuk mendukung Partai Golkar. Ya, jadi di masa pemerintahan Soeharto para PNS ya pegawai negeri sipil itu mereka harus memilih Golkar. Ya, kalau dulu itu kan kita memilih partai politik, ya. Tidak langsung memilih orangnya yang mana mau jadi presiden. Kita memilih partai politiknya dulu. Nah, PNS itu mereka diwajibkan untuk memilih Golkar, harus wajib. Artinya hak suara mereka tidak berlaku ketika mereka menginginkan memilih partai lain. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya demokrasi di masa itu tidak berjalan, ya. Nah, jadi ada apalagi ada sistem satu partai, ya. Ada perilaku otoriter dari pemerintah. Lalu yang ketiga, kebebasan berpendapat kurang terjamin. Ya, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis yang vokal. Ya, jadi dulu itu demonstrasi tidak seperti sekarang di masa Orde Baru, ya. Sekarang di masa reformasi, ya mahasiswa kalau ada tidak setuju dengan kebijakan atau ada berita-berita terkait isu-isu kampus seperti hari ini ya kita libur selama 1 pekan, itu karena ada kondisi di mana kita tidak boleh pergi ke kampus karena akan ada akan rusuh dan sebagainya, simpang siur. Ya, saya setiap hari ke kampus, tapi mahasiswa tidak ada yang kuliah offline. Ya, karena kondisi yang tidak membolehkan mereka datang ke kampus ya, karena memang ini menunjukkan bahwa aktifnya mahasiswa untuk menyuarakan sesuatu yang dianggap oleh mereka tidak benar. Ya, jadi mereka bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Nah, kalau di masa Soeharto, ya kalau ada masyarakat, baik itu masyarakat maupun mahasiswa, ya yang tidak setuju dengan kebijakan Bapak Soeharto ya atau tidak setuju dengan kebijakan Orde Baru, mereka melakukan demonstrasi, ya pasti orang-orang yang melakukan demonstrasi secara dengan vokal ya, pokoknya dengan serius ya berteriak-teriak di pinggir jalan ya tunggu saja pasti sebentar akan diculik. Ya, dan tidak akan kembali, artinya diculik dan dibunuh. Ya. Jadi memang banyak sekali pelanggaran HAM pada saat itu. Lalu yang keempat, pemerintah tidak bersikap berat sebelah terhadap partai-partai politik yang ada dengan sistem kepartaian tidak otonom. Ya, jadi partai politik di masa Orde Baru itu hanya yang dipandang baik itu hanya Golkar. Adapun partai politik di luar daripada Golkar itu tidak diberikan hak sebagaimana Golkar diberikan hak yang sama. Ya, jadi ada diskriminasi lah. Ya, partai lain itu tidak diberikan hak otonom. Ya, nah ini kalau kita berbicara terkait hak otonom, saya kira kalian tahu ya bahwa hak yang diberikan secara penuh dari pemerintah pusat untuk mengatur wilayah otonomnya. Ya, jadi apalagi pemerintah di masa Orde Baru tidak memberikan hak itu kepada partai di luar daripada Partai Golkar.
Nah, ini kan tidak menunjukkan budaya demokrasi. Nah, lalu maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dalam bidang bidang ekonomi maupun bidang hukum. Ya, terlalu banyak korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotisme ini ya seperti misalnya dinasti politik ya. Contohnya dinasti pemerintahan. Ya, memasukkan keluarga atau kerabat menjadi pejabat. Ya, jadi kalau ada pendaftaran anggota DPR dan sebagainya yang dijadikan pejabat itu dari kalangan keluarganya sendiri atau kerabatnya. Ya, bukan mengambil dari suara rakyat. Nah, ini kan tidak mencerminkan juga perilaku demokrasi. Lalu penyederhanaan partai politik dan pembatasan partisipasi politik rakyat. Nah, sehingga massa mengembang. Ya, dalam arti bahwa karena pada saat itu sistemnya satu partai ya hanya Partai Golkar sehingga massa di Partai Golkar itu sangat banyak lalu sangat banyak karena ada ancaman diskriminasi ya. Lalu partai lain itu seperti hanya sekadar formalitas saja ada ya untuk menunjukkan bahwa negara kita masih masih bersistem demokrasi. Itu hanya formalitas. Ya, adapun dalam menjalankan prosesnya ya terlihat sangat jelas bahwa yang mengambil alih keseluruhan pemerintahan, baik itu pemerintahan maupun perpolitikan itu semua dipegang oleh Partai Golkar. Lalu yang terakhir pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan atau pembatasan surat izin usaha perdagangan. Jadi ketika pers ya ketahuan menyampaikan berita ya atau media menyampaikan berita yang kemudian berita tersebut ternyata tidak pro dengan pemerintah Orde Baru, ya maka mereka bisa dicabut izin siarannya. Tidak boleh lagi menyiarkan berita atau bahkan pegawainya dipecat. Ya. Jadi ini mirip-mirip dengan pemerintahan di Korea Utara ya. Nah, kalau ada yang protes dengan pemerintahannya Kim Jong Un ya siap-siap saja kalian dikebiri sampai 7 turunan. Ya, tapi tidak sesadis itu juga keadaannya, ya, tidak sesadis itu juga. Nah, baik, kita lanjut. Bagaimana tadi? Sudah masuk nih teman Taresa? Sudah masuk kayaknya Ibu. Mungkin Oke. jaringannya. Ya, jaringannya. Ya. Nah, lanjutannya, sasaran utama gerakan reformasi. Ya Allah. Sasaran utama gerakan reformasi ya dengan melihat 7 keadaan yang menunjukkan bahwa di masa Orde Baru itu merupakan masa di mana demokrasi negara kita itu terkikis sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi masa reformasi. Kita ingin memperbaiki di masa ini, kita ingin memperbaiki kondisi yang sempat terjadi di masa Orde Baru. Ya, sehingga selalu berusaha untuk menutup kemungkinan-kemungkinan apalagi terulangnya kondisi Orde Baru seperti misalnya kemarin ada pemimpin negara yang meminta 3 periode ya ada pemimpin negara meminta 3 periode mengusulkan 3 periode ini kan memperlihatkan adanya bibit-bibit Orde Baru sehingga itu diputus ya tidak disetujui ya karena dikhawatirkan ya ketika 3 periode aduh adek dikhawatirkan ketika 3 periode. Nah. Dikhawatirkan ketika pemerintah nama makin dikhawatirkan ketika 3 periode dijalankan maka bibit-bibit ya bibit-bibit terkikisnya kembali sistem pemerintahan demokrasi kita itu muncul ya sebagaimana yang terjadi juga di masa Orde Baru ya sehingga koreksi yang dilakukan di masa reformasi saat ini adalah penyimpangan pemerintahan Orde Baru dari pilar-pilar demokrasi Pancasila dan menata ulang praktik demokrasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Ya, yang ini yang merupakan sebuah tantangan di masa reformasi dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memperbaiki bidang politik, ekonomi dan hukum yang memang 3 bidang ini yang sangat rusak ya di
Oh, mati ke. Ini kelihatan tidak? Atau harus saya perbesar lagi? Kelihatan ini? Kelihatan Ibu. Ya, jadi ini beberapa prinsip dan strategi yang kemudian digunakan untuk kembali membangun budaya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi ada beberapa strategi ya yang dipakai oleh pemerintah reformasi. Yang pertama, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, jadi kita diberikan kebebasan, ya masyarakat, warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi harus tetap bertanggung jawab. Ya, artinya bebas tidak sebebas-bebasnya. Ya, bebas menyampaikan aspirasi, boleh kalian melakukan demonstrasi di luar sana, aksi dan sebagainya, tapi harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini saya keluar masuk karena jaringan ya, udah bagus. Ya, jadi kebebasan yang diberikan ya dalam sistem pemerintahan di masa ini suara saya kedengaran? Jaringanku tidak bagus. Kedengaran Ji suaranya? Iya Bu. Kedengaran Ibu. Oke, kita percepat. Nah, ini prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan dalam sistem pemerintahan demokrasi diberikan kepada masyarakat. Jangan dikasih mati hotspotnya, nggak bisa Umi mengajar. Wah, ini terulang-ulang terus Ki Adek Kak. Karena kita kasih mati hotspot, nak. Jangan dikasih mati. Ya, ini terulang-ulang terus. Harusnya selesai dari tadi prinsip dan strategi ya. Karena ada yang kasih mati-mati hotspot ternyata dari tadi. Nah, ini. Iya, jadi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, prinsip persamaan ya, artinya bangsa Indonesia yang bineka, ya kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, kita punya sekitar 30 lebih hampir 40 provinsi di negara kita, ya. Dan setiap provinsi itu punya keunikan masing-masing, ya. Setiap provinsi punya budaya masing-masing, punya suku dan agama yang berbeda. Bahkan dalam satu provinsi di setiap daerah itu kita punya budaya yang berbeda. Nah, dari kemajemukan itu ya kita punya prinsip yang sama, ya kita tunduk di bawah hukum yang sama. Ya, kita punya prinsip yang sama yaitu Pancasila ya dan tidak ada yang dilegalkan oleh negara untuk untuk menjelek-jelekan suku lain ya. Pasti akan diberikan negara tidak mengizinkan satu daerah ya menjatuhkan daerah lain. Ya, jadi prinsip persamaan inilah yang kemudian menjadikan setiap warga negara Indonesia itu menjadi warga negara yang satu. Ya, ini mungkin saya sudah jelaskan ya dalam pendidikan Pancasila. Ya, bahwa negara kita itu sangat berbeda, majemuk ya. Bahkan seperti di kelas ini PBSD, di PBSD itu kan terlihat ya beberapa kalian berasal dari daerah yang berbeda bahkan dengan berbagai agama dan suku ya terutama di pendidikan bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu paling kelihatan perbedaannya. Nah, perbedaan ini tidak boleh menjadi satu batasan bagi kalian untuk bergaul.
Ya, maka perbedaan ini harus menjadi sebuah kekuatan ya untuk memajukan negara kita yang bersistem demokrasi. Lalu ada prinsip solidaritas ya, prinsip persaudaraan. Nah, ini juga merupakan prinsip dan strategi pembangunan demokrasi. Kemudian ada prinsip toleransi, ya ini saya kira tidak perlu jelaskan lagi ya, karena kalian sudah paham ini prinsip toleransi. Lalu ada prinsip kejujuran, ya prinsip kejujuran ini salah satunya adalah untuk menumpas korupsi dan kolusi serta nepotisme di negara kita. Maka perlu ada prinsip kejujuran dan prinsip kejujuran ini ada di setiap sila Pancasila, ya baik di sila pertama sampai pada sila kelima, semua menganut nilai kejujuran. Ya, kemudian ada prinsip menghormati penalaran atau menghormati perbedaan, di mana setiap warga negara punya pendapat aspirasi yang berbeda, maka saling menghormati, tidak menjatuhkan satu sama lain. Lalu ada prinsip keadaban, ya, bahwa di dalam proses demokrasi, menjalankan sistem demokrasi itu, warga memang masyarakat memang diberikan kebebasan, tetapi perlu untuk senantiasa memperhatikan adab dan etika serta norma yang berlaku di setiap wilayah atau daerah. Ya, dan prinsip inilah yang kemudian menjadi pegangan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi demokrasi di negara kita yang tadinya di masa Orde Baru itu rusak. Ya, maka di masa reformasi yang sudah sekian puluh tahun ini, ya perlu untuk kemudian kembali ditata ya dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kalian mencatat Gini kah atau menghayal depan layar? Mencatat Ibu. Ya, mungkin sebagian yang mencatat ya, sebagian saya lihat tidak mencatat. Kemudian strategi pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Nah, strateginya yang pertama itu dimulai dari keluarga dulu. Ya, jadi demokrasi Pancasila ini selalu dimulai dari keluarga dulu. Ya, saya mau ingatkan PBSD ya, kita mungkin satu kali offline nanti karena saya ini offline yang satu kali pada saat pengumpulan saya mau kembalikan buku catatan kalian yang kemarin tugas UAS. Ya, saya mau kembalikan karena sayang sekali kalau saya ambil. Ya, karena kalau saya ambil pasti tidak akan saya simpan. Ya, jadi sayang catatan kalian sudah indah, bagus, bahkan ada yang sangat kreatif ya menempelkan kertas-kertas cantik di catatannya itu sayang sekali kalau tidak dikembalikan ya. Setidaknya jadi kenang-kenangan bagi kalian nanti ketika sudah lulus kuliah. Ya, kita lanjut ya. Strategi pembangunan budaya demokrasi. Yang pertama, budaya demokrasi dalam keluarga. Ada yang bisa kasih contoh budaya demokrasi dalam keluarga seperti apa? Contoh, budaya demokrasi dalam keluarga. Coba, siapa yang bisa kasih contoh? Ayo, raise hand. Siapa yang bisa kasih contoh budaya demokrasi di dalam keluarga? Berdiskusi menentukan tujuan liburan. Diskusi menentukan tujuan liburan. Ya, bagus ya. Kreatif jawabannya. Ya, segar sekali jawabannya, bagus. Diskusi, ya bahkan untuk menentukan tujuan liburan pun kita perlu diskusi, ya. Raisa, silahkan. Ya, Raisa, silahkan. Buka kameranya, Raisa. Nggak kedengaran, Raisa, suara tak. Tidak kedengaran, suaranya Raisa tidak kedengaran. Ya, silakan. Apa contoh demokrasi dalam keluarga? Di dalam keluarga itu adik bisa Ya. diselesaikan lewat perbincangan keluarga, Ibu. Siapa? Adik tidak boleh? Kakak, Ibu. Saya tidak dengar. Putus-putus suara tak. Yang lain? Alia Rizkiatul Anwar. Pembagian tugas dalam keluarga Ibu kayak Oke. ibunya yang cuci piring dan lain-lain gitu. Oke, pembagian tugas. Ya, ini contoh yang paling nyata dalam keluarga ya untuk menghindari perilaku apalagi istilahnya itu patriarki ya. Jadi untuk menghindari kebiasaan patriarki. Ya, saya tidak perlu jelaskan patriarki ya. Kalian cari tahu saja apa itu patriarki.
Ya, jadi itu contohnya tadi ya, diskusi menentukan liburan, kemudian membagi tugas dalam keluarga bahwa seorang ayah itu tugasnya bukan hanya mencari nafkah, ya. Jadi seorang ayah bahkan ya dalam agama pun mengatur ya bahwa ayah itu atau laki-laki itu tugasnya bukan hanya mencari nafkah ya, tetapi membantu urusan keluarga juga merupakan tugas ayah ya. Membersihkan rumah, membantu mengasuh anak, memasak dan sebagainya itu juga tugas ayah dan itu perlu dilakukan obrolan ya, diskusi dengan pasangannya ya contohnya. Nah, lalu satu contoh yang ini sering sekali terjadi ya, sering sekali terjadi. Tidak didiskusikan, langsung tiba-tiba jadi. Ya, kadang-kadang orang tua tidak diskusikan dengan anaknya, langsung tiba-tiba jadi saja. Anaknya tiba-tiba disuruh pulang kampung. Apa itu? Tidak ada diskusi sama sekali. Tiba-tiba disuruh pulang kampung. Sampai di kampungnya Menikah, ada Ibu. ya, Dijodohkan itu. dijodohkan. Ini kan bukan budaya demokrasi ya, di mana anak tidak dilibatkan di dalam memilih jodoh. Ya, bukan berarti kalian diperbolehkan untuk memilih jodoh dengan cara yang tidak dihalalkan ya. Ya, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh agama, tetapi perlu selalu didiskusikan ya, apalagi terkait pernikahan, ini kan seumur hidup, maka perlu ada diskusi harusnya, tidak ujuk-ujuk dijodohkan seperti itu ya. Nah, ini budaya demokrasi yang perlu dibangun di dalam keluarga dan demokrasi seperti inilah yang bisa membentuk karakter kita ya, terutama kalian sebagai seorang mahasiswa untuk nanti terjun di masyarakat. Dan budaya ini perlu dibangun di dalam keluarga terlebih dahulu karena keluarga itu madrasah pertama atau sekolah pertama bagi kalian. Lalu yang kedua, budaya demokrasi di sekolah. Contohnya seperti diskusi, ya, saling menghargai pendapat. Ya, coba Ainul Hikmah, apa contohnya budaya demokrasi di sekolah? Pemilihan ketos, Bu, ketua OSIS. Oke, pemilihan ketua OSIS. Ya, betul. Pemilihan ketua OSIS. Ini contoh yang paling terlihat di sekolah, di kampus. Coba, kalau di kampus, budaya demokrasi yang kalian pernah lakukan di kampus seperti apa? Pemilihan ketua angkatan. Pemilihan ketua angkatan, ketua tingkat. Ya, itu yang sering kalian lakukan. Tapi apa ini kadang-kadang pemilihan ketua tingkat itu tidak dilaksanakan secara demokratis ya. Kadang-kadang langsung ditunjuk saja. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi banyak ya budaya-budaya demokrasi yang terjadi sebenarnya di sekitar kita, tapi kita tidak sadari sebelum kita belajar demokrasi. Ya mungkin kalian tidak menyadari bahwa yang selama ini kalian lakukan itu adalah budaya demokrasi, ya dalam negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Lalu budaya demokrasi di masyarakat apa? Budaya demokrasi di masyarakat. Budaya demokrasi di masyarakat itu tidak harus selalu pemilu dan pilkada ya, yang lain. Apa? Budaya demokrasi di masyarakat. Pemilihan kepala desa. Ya, pemilihan kepala desa, budaya demokrasi di masyarakat. Bagus, Irga. Ada lagi yang lain? Raisa, silahkan. Pemilihan Raisa? pemilihan Ya, kebijakan dari desa, Ibu. Kayak kebijakan setiap hari Sabtu kerja bakti atau apa, Ibu? Oke, ya. Pelaksanaan mungkin ya lebih tepatnya ya pelaksanaan kebijakan ya itu perlu didiskusikan dengan masyarakat dan masyarakat perlu ikut berpartisipasi ketika kebijakan itu sudah dikeluarkan dan disepakati ya seluruh masyarakat 100% ya tidak boleh ada yang tidak mengikuti meskipun ada mungkin yang tidak setuju tapi mayoritas yang setuju sehingga kebijakan itu keluar maka yang tidak setuju pun harus mengikuti kebijakan ini ya tidak boleh tidak maka seperti misalnya budaya demokrasi menjaga pos kamling ya ada menjaga pos keamanan yang berganti-ganti setiap malam Senin, Selasa, malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya setiap malam warga laki-laki ya itu bapak-bapak bergantian berjaga. Mungkin ada yang tidak setuju, saya tidak bisa ya karena setiap malam itu saya kerja misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu untuk didiskusikan kembali ya meskipun tidak setuju harus selalu diluangkan waktunya. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah kebijakan yang sudah disepakati mayoritas masyarakat. Ya, kemudian yang terakhir, budaya demokrasi dalam dinamika partai politik. Ya, dalam partai politik
Ini ya budaya demokrasinya antar partai politik itu tidak boleh saling menjatuhkan ya. Kemudian selalu memakai bahasa yang santun, narasi yang tidak menghina satu golongan dengan golongan yang lainnya. Namun pada kenyataannya kita melihat bahwa budaya terutama budaya demokrasi dalam dinamika partai politik ini sering sekali terjadi apalagi sering sekali dilanggar ya. Sering sekali dilanggar di mana setiap partai kadang-kadang memojokkan partai yang lain ya, mengata-ngatai dan sebagainya. Nah, ini tidak mencerminkan sebenarnya budaya demokrasi di mana negara kita bersistem demokrasi. Nah, jadi hal-hal inilah yang perlu untuk kemudian kita jaga ya, terutama kita yang tidak tergabung di dalam terutama kita yang tergabung yang kita belum bergabung dalam partai politik ya tentunya budaya-budaya demokrasi itu harus selalu kita pertahankan ya. Nah, yang terakhir, ada yang belum UTS di sini? Ada yang belum UTS? Nah, silahkan yang belum UTS ini, difoto dulu. Foto ini Raisa, Baliani foto, Raisa dan Baliani silahkan difoto lalu kirim ke grupnya. Siapa tahu ada teman yang belum UTS. Saya tunggu terakhir malam ini ya, dikirim. Iya, Bu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah difoto ini? Sudah difoto? Iya, Bu. Sudah, Ibu. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini pertemuan terakhir ya. Nah, ini pertemuan terakhir ya. Jadi insya Allah pertemuan pekan depan itu kan belum jadwal UAS ya. Jadi pekan depan silahkan kalian masih melaporkan kegiatannya ya, bela negara untuk mengisi absensi. Ya, baik itu PBSD, PBSD ini 2 ya. PBSD 2 yang diisi anunya, yang diisi apa lagi namanya? Yang diisi absensinya ya, absensi Pancasila dan juga absensi kewarganegaraan. Ya, Baliani minta tolong dihubungi Caca. Nurpasya sudah hadir? Belum, Ibu. Oh, berarti tidak hadir Nurpasya. Berarti yang di absen hadir hari ini cukup yang ada di apalagi Google Meet. Jangan dikasih hadir teman yang tidak hadir. Ya, Liani? Iya, Bu. Iya, nanti pada saat pengumpulan tugas saya mau cek anunya, saya mau cek absensi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Ya. Baik, tidak ada yang mau bertanya. Raisa juga, Raisa nanti absennya tetap berjalan ya, Raisa. Absen hari ini minta tolong di screenshot siapa temannya yang hadir, lalu itu saja yang dikasih hadir. Jangan diterima yang mau titip-titip absen dan sebagainya. Ya baik, tidak ada yang mau bertanya ini. Kita tutup. Tutup ini, saya mau ke kampus. Ya, kita tutup ya adik-adik sekalian. Saya mau ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kalian karena selalu hadir dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari proses perkuliahan ini bisa berguna bagi kalian nanti kelak ketika kalian sudah terjun di masyarakat dan juga ya. Kenapa tadi Putri? Dadah Ji. Ya, kenapa ini? Kenapa ini? Revaliana Reski dan Ainul Hikmah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, ini tugas yang belum UTS diketik atau ditulis Tulis tangan? tangan. Tulis tangan. Oh iya. Ya. Kapan Tulis dikumpul, Bu? tangan dan difoto. Tulis tangan, difoto lalu kirim ke nomor saya. Ya, tulis identitas kalian. Kalian nama, NIM, lalu dari jurusan mana, kelas berapa. Ya. Dikasih PDF, Bu, atau enggak, Ji? Jangan, Mi.
Oh iya, Bu. Foto saja karena satu lembar Jini tidak panjang, cuma satu ini kok, satu soal. Ada ini Adek. Ya. Ada lagi? Ainul Hikmah tadi. Ainul Hikmah sudah. Ya. Iya, Bu. Oke, itu saja ya adik-adik sekalian, dan saya mau memohon maaf ke kalian kalau misalnya ada salah kata ya dan membuat ada hati kalian tersinggung ya. Saya mohon maaf karena ini pertemuan terakhir kita. Jangan sampai setelah perkuliahan ada simpang siur berita yang tidak positif ya. Jadi kita saling melapankan, saling memaafkan, dan saling support ya. Semoga kedepannya saya doakan kalian menjadi orang yang sukses semuanya dan menjadi orang yang bertanggung jawab sebagaimana Amin. yang diamanahkan oleh Pancasila sebagai dasar negara kita, dan juga kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan yang banyak sekali memberikan kita pelajaran dan juga pengetahuan umum terkait bagaimana menjadi warga negara yang baik dan cerdas ya. Oke, terima kasih untuk love-nya juga karena banyak sekali yang kasih love. Ya, kita tutup ya. Terima kasih ya sudah hadir, dan saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.